soal wisata medis yang tengah dibangun bekerja sama dengan negara-negara lain juga. Begitu, mungkin boleh dijelaskan seperti apa target jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjangnya. Karena ini sangat menarik sekali tentunya. Ya, jadi begini. Sebenarnya kita mempunyai celah untuk memanfaatkan kondisi geografis kita. Sebagai contoh di Batam. Di Batam itu sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi kesehatan KEK, di mana di situ nanti akan masuk investasi asing. Kalau tidak salah dengar saya rumah sakit Apollo yang ada di India sana itu mau investasi di Batam. Dan kita dukung. Kenapa? Karena Batam itu, di sekeliling Batam itu ada Singapura, Malaysia. Singapura, Malaysia ada India banyak tuh. India banyak ini biasanya fanatik kan sama orang-orang India juga. Nah, karena kita mau bangun di Batam supaya mereka bisa berobat dengan suasana culture India yang ada di Apollo Batam. Dan tentu saja ini juga bisa mencegah masyarakat Batam kita pergi ke Singapura karena sudah hadir rumah sakit internasional di Batam. Terus kemudian berikutnya kita juga bangun dan meningkatkan sarana prasarana di provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga. Yang paling banyak kirim kan Medan, Sumatera Utara tuh banyak tuh karena dekat tuh ya. Terus Riau, Padang. Nah ini terus kita bangun nih rumah sakit pemerintah maupun kita beri keluasaan PMA untuk mendirikan rumah sakit di tempat tersebut. Nah terus kedua, sesuai dengan undang-undang yang baru, kita juga boleh mendatangkan dokter asing dalam rangka transfer of knowledge. Jadi dokter-dokter asing bukan dokter baru ya, kok dokter baru lulus ya nggak bisa gitu ya. Tapi dokter-dokter asing yang udah lulus istilahnya di-recognize dengan baik, misalnya dia lulusan atau dia mendapatkan spesialisnya dari Mayo Clinic segala macam, itu dengan pengalaman welcome lah ke Indonesia. Artinya apakah akan ada penghapusan uji kesetaraan untuk dokter asing yang akan masuk ke Indonesia? Jadi bukan karena kita permudah. Jadi kalau dia udah lulus dari taruhlah misalnya Mayo Clinic ya, dia sudah lulus spesialis di sana, terus sudah kerja 5 tahun, sudah ada pengakuan dari negara misalnya negara Amerika, terus dia datang ke Indonesia tentu recognize-nya lebih gampang dong gitu loh. Ngapain dia harus diuji dari bawah-bawah lagi, sedangkan di sana pasiennya sudah banyak gitu loh. Ya kan nggak ini juga ya, mungkin yang tadinya istilahnya adaptasinya mungkin cuma tadinya bisa 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin bisa sebulan, 2 bulan dia bisa. Dan juga tentunya harus ada kendala bahasa ya. Mereka harus bisa minimal Indonesia pasif lah dalam rangka berkomunikasi, atau minimal Inggris kalau dia lulusan misalnya India atau lulusan misalnya negara lain gitu ya, dia harus bisa lah bahasa Inggris yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat kita. Baik, terkait dengan wisata medis ini tentunya membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Lalu seperti apa koordinasi yang mungkin disiapkan dari segi-segi lainnya? Kalau dia di KEK, itu automatically udah semuanya sudah koordinasi. Mulai dari kementerian pajak, terus kemudian juga investasi, taruhan modal, terus semuanya diberikan kemudahan segala macam. Termasuk juga kami juga memberikan kemudahan-kemudahan di mana di lokasi tersebut itu bersifat khusus. Nah, jadi semuanya sudah satu pintu. Mereka nggak perlu kemana-mana lagi. Kita semua yang datang ke situ melayani mereka yang mau investasi di Indonesia. Baik, bagaimana dengan wisata medis yang disiapkan di Bali? Sudah sejauh apa prosesnya dan seperti apa targetnya? Di Bali masih terus berjalan ya. Tapi kami nggak cuma di Bali aja. Kita juga mempersiapkan rumah sakit Sanglah. Kita membentuk itu WAC ya, Wellness Aesthetic Center di Sanglah. Di mana ini Sanglah nanti akan bekerja sama dengan dokter-dokter Korea. Jadi kalau mau bikin hidung mancung segala macam nggak perlu lagi ke Korea gitu ya. Ternyata dokter Korea nanti bisa mentransfer ilmunya di rumah sakit Sanglah. Itu dalam waktu dekat kita akan launching. Terus juga jadi ini kalau namanya kecantikan tuh bukan berarti isinya hanya ahli dermatologi, bukan SPDV kan sekarang, dermatologi dan venerologi. Tapi semuanya mulai gigi, kan orang kan kalau pengen senyum kan giginya harus bagus gitu ya. Terus dipakai kawat gigi gitu ya, istilah umumnya. Terus istilahnya yang gemuk sedot lemak, nanti ada namanya
varioplasti dan sebagainya, itu semuanya mau kita gabungkan ke satu sehingga kalau nanti mohon maaf nih masuk gendut keluar kurus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi yang sehat gitu ya. Yang sesuai dengan standar. Jangan kita cantik tapi ngerusak badan gitu ya. Tentu ada standar-standar yang harus kita benahi, harus kita penuhi. Baik.